apa sama ya? Di semua tempat tuh harus satu hari itu 3.000 itu sama di sana juga. Menyiapkan 3.000. Enggak, paling banyak kita ke 2.500. Oh. 2.500. Iya, karena kan satu dapur tuh kan 3.000 ya kalau di sini. Kalau di Jawa Barat 2.500 ya. Sebarannya lebih banyak. Kayaknya untuk sahabat Jambi Ya, sahabat yang mau Jambi. berminat untuk mengembangkan Tahu Mega ini, Iya. bisa menghubungi Ibu untuk siap. Iya. Karena kalau pabrik yang Kang Nurkolis buat nih pasti kapasitasnya terbatas. Iya. Padahal kebutuhannya banyak. Iya. Nah, apakah ekspansi pabrik itu loh maksud saya di kabupaten kah atau di kecamatan masih dimungkinkan? Sangat dimungkinkan, dan saya tidak akan tertutup membuka kemitraan yang mau saya punya lokasi, punya dana. Nah, itu modal berapa Kang kira-kira? Tergantung kapasitas ya. Kalau luasan tanah minimal 7 meter ke 12. Untuk skala pabrik berarti 100 meter lah ya, lebih kurang ya. Untuk packing, untuk produksi kan ya, untuk penyimpanan. Ya. Nah, untuk mesin tersendiri kira-kira di 145 lah. 145 juta. Udah mesin modern. Iya. Ini ya model utamanya ya. Iya. Kalau ingin tahu bagaimana proses Tahu Omega ya, sahabat Jambi bisa nonton di ini aja, nonton itunya ya. Di Instagram Tahu Omega atau di beberapa YouTube ya. Ini ada artinya sebagai seorang pembisnis ya. Kalau itu tidak monopoli ya, artinya kan ini buka semua. Ada kekhawatiran tersaingin atau apa enggak? Enggak lah, karena ada formula khusus yang bisa mengurai si zat cair ini. Silakan aja coba. Sehingga tadi itu ya formulasi itu dijual sendiri ya? Iya, formulanya. Kalau kita pingin bermitra, ya ada ada bagi hasil yang harus ini kan ke Omega Food. Induk perusahaannya. Iya, Omega Food. Oh iya, paham saya. Jadi silakan mengembangkan pabriknya. Saya kasih mesinnya, model mesinnya, tapi formulanya. Ada yang harus dibeli. Formula itu ya. Tapi saya nggak mau beli ya. Apa bagi hasil? Bagi hasil aja. Jadi apa yang mereka dapat. Membuka kesempatan ke sahabat Yampi ya. Lebih adil kayaknya Bu kalau bagi hasil. Iya ya. Jadi kayak syariah ya. Syariah gitu ya, lebih adil. Mereka untung ya saja untung. Iya. Kalau mereka beli langsung mahal, kemudian belum tentu maju kan, kasihan juga. Iya. Oke. Nah ini kesempatan ya untuk sahabat Yampi, terutama yang wilayah Jawa Barat ya. Jawa Barat insya Allah sudah banyak kandidat ya. Di luar Jawa Barat. Artinya di luar Jawa Barat tentunya memerlukan ke tempat Kang Nurkolis di luar Jawa Barat ya. Iya, untuk survei dan meyakinkan bahwa ini memang beda gitu ya. Iya. Dari sisi harga nantinya, dari sisi kualitas, rasa dan sebagainya. Mungkin yang udah nyoba insya Allah akan ada aditif ya. Kalau sudah makan Tahu Omega akan mau beda. Yang lain gitu. Iya. Cuman masalahnya kan tidak bisa dibeli di sebarang tempat. Iya. Makanya perlu pengembangan di wilayah-wilayah yang memang penggemar tahu ya. Terutama Jawa ya. Jawa. Saya tuh orang Jawa Timur. Itu namanya tahu tempe itu udah pasangan. Iya. Gitu. Nah ini kan peluang ya untuk Kang Nurkolis dan teman-teman. Dan ini Bu, kita bisa nggak usah pabrik gede lah. Iya. Untuk satu kecamatan. Atau untuk satu kabupaten, itu yang bisa dimulai dari tergantung kapasitas. Jadi ruangan misalnya kita punya 10 meter, ya sesuaikan aja. Tapi kan orang kalau nggak kenal nggak sayang ya. Nah ini sampai seberapa Kang Nurkolis mengedukasi bahwa ini berkualitas, ini memberikan manfaat kesehatan, dan kan orang harus ini dulu kan?
memang kan awal kita keluar itu yang susah itu knowledge produk ya. Iya. Tahu aja kata orang sama. Iya. Ini tahu sama, nggak ada Iya, bedanya, tahu iya. ya tahu gitu ya. Iya. Nah itu yang perlu edukasi. Tapi alhamdulillah dengan apa kita bikin media Media sosial, sosial salah satu ya, Dan itu yang membantu ya. banyak. Ada TV nasional ya Bu ya, TV yang sudah berkunjung gitu ya. Oh. Laptop si Unyil dari Oh, iya. Wikipedia gitu ya. Itu yang secara tidak langsung mempromosikan tahu omega ini. apa Ya. tuh omega itu, bagaimana diproses, apa komposisinya, apa keunggulannya. Nah, dan kita sudah sajikan semuanya di situ. Iya, iya, iya. Sehingga lambat laun paham, oh, ini coba cari tahu. Ya, ini artinya Iya. tahu ini menjadi raja di negara sendiri gitu ya. Mudah-mudahan kan orang dulu ya, artinya awal-awal kan tahu Cina. Nah, ini apa ini kira-kira ininya tagline-nya tahu apa? Jadi Tahu omega gitu aja. tahu omega ya. Maksud saya biar Indonesianya terbawa gitu ya. Oh iya, Iya jadi enggak? Harus jago-jagonya ada. Iya. Iya enggak? jadi tahu omega itu tagline aja yang Iya. paling memperkuat. Tahu enak nutrisi otak. Oh, nah itu Tagline aja. tahu enak. Bukan. Itu Iya. kan Tahu enak, tahu omega, tahu enak nutrisi otak. nutrisi otak. Siap Iya. berpikir ya. Nah, Jadi kalau anak sarapannya belum tahu omega, itu belum siap belajar. belajar. Iya benar. Jadi cocok sebetulnya ya. Iya. Ini menjadi Sarapan. salah satu lauknya MBG ya. Omega. Iya. Kan dia memang untuk berpikir ya, Iya, untuk belajar, untuk anak untuk anak. yang membutuhkan Untuk- asupan Iya, gizinya untuk pengembangan otak. otaknya. Betul. Nah, gimana itu ya supaya inilah salah satu, bukan salah satu, satu-satunya lauk yang membantu Iya. mempercepat pertumbuhan otak. Kira-kira kan nukleus ada ini enggak ya? Iya, Ke kita depannya itu. pada akhirnya kan user yang memilih. Iya. Jadi usernya aja yang apa meminta ke dapurnya gitu kan ya. Nah, alhamdulillah Iya. ini juga sudah dicoba dengan tahu ini. Asalnya kan kita nyoba untuk booster aja 2 minggu sekali. Tahu omega mah kan mahal gitu ya. Iya. Nah, akhirnya dicoba, akhirnya aja seminggu sekali. Karena tuntutan dari usernya, pengennya tahu omega gitu ya. Nah, makanya saya tanya, masuk enggak di biaya? Kan kita tahu ya. Iya, iya. Biaya itu. Iya. Kalau di headnya kita masuk, Oh, masuk ya. masuk. Oh ya, syukur. Di head untuk apa SPPG Untuk masuk, MBG masuk. Oh, masuk ya. Masuk Jangan alhamdulillah. sampai gitu ya. Nanti mengalahkan yang kan komposisinya harus ada buah, sayur, angan. Nah, jangan sampai menghilangkan salah satu Yang lain, komposisi. Iya, supaya Makanya Ibu, ininya maaf. terpenuhi ya. saya potong ini bisa menghilangkan susu. Karena kalsiumnya sudah ada dari Iya, nabati dan Dari hewani. hewani, iya. Oh, jadi ini kayak itu ya, bukan pengganti lah, apa? Pangan fungsional ya? Iya. Pangan fungsional. Iya, Artinya tanpa susu ini sudah sudah terpenuhi, gitu ya. dengan menu tahu omega. Iya. Nah, tapi sekarang jangan dipotong kecil-kecil tuh ya. Kalau memang jadi harus ada itu standar. Kalau itu terpenuhi gitu. Iya. Kan nukleus harus ngomong ke SPPG-nya. Iya. Dan ahli gizi sebetulnya mudah ya. Ini hasil lab kita. Iya. Ini kandungan omeganya, Iya. proteinnya, kalsiumnya, terus sesuai dengan gizi seimbang. Iya. Nah, ini tinggal ini konversi dan edukasi. Kita mensubstitusi dengan harga segini itu berapa ini? Nah, itu ya kan artinya substitusi tadi bukan menghilangkan ya, ini bisa dipenuhi di sini. Iya. Gitu ya. Jadi ini bukan dikonversi dengan tahu biasa, Iya. tapi iya. ini bisa mengkonversi Bisa, telur, artinya kandungan ini gitu ya. bisa menggantikan telur, menggantikan daging gitu ya, untuk secara Itu kandungan. sudah berapa pack ya yang dilakukan Kemenpolis untuk MBG? Kita baru Kan sebulan ya, baru sebulan jalan. baru 7 SPPG. Baru 7 SPPG. Padahal
di Purwakarta, di Sumedang di Sumedang. sudah ratusan. Nah, itu kan artinya peluang Mm-mm. untuk ini ya para pengrajin tahu ini ya, iya. untuk bisa memenuhi itu Iya. ya. Sekarang kan sudah pakai ya tahu. Kita masalahnya kebanggaan ya Bu ya. Mm-mm. Tahu ini bukan hanya dinikmati oleh middle up. Iya, iya. Dengan program ini anak-anak yang bawah pun Ya, bisa menikmati tahu ya, omega gitu. melalui program ini. Melalui omega. Soalnya kalau Ya. melalui dengan harga Biasa, supermarket enggak, ya itu. Iya. Makanya jangan sampai tadi MBG ini Iya. karena tadi masuk enggak? Iya, iya. Gitu, ya. Ya, dan udah dicoba masuk. Iya, ya syukurlah. Artinya kalau ini berkelanjutan, artinya kita bisa memprediksi nutrisi anak-anak ini memenuhi Untuk generasi Ya. emas Iya, Indonesia. kan keinginan Pak Presiden kan Generasi tahun emas. 2045 itu kita punya generasi yang meneruskan ya, Iya, yang cerdas, yang sehat. pemuda yang sehat terutama dan cerdas. Mm-mm. Jadi ini Gimana? selain makanan sehat, juga nutrisi otak. Iya, iya. Nah, makanya pemerataannya ini perlu dipikirkan bareng-bareng. Iya, Bahan iya. bakunya Iya. dari kedai lokal Kedelai kita harus lokal mulai harus produksi kedelai lokal tuh harus kita support ya, yang support. karena ya itulah ini petani ya, artinya Iya. keberpihakan kita kepada petani Dan kue kedelai ya. bisnis di tahu itu kan tinggi Hmm. di seluruh Indonesia itu. Jadi yang menikmati budidaya pertanian kedelai itu jangan hanya dari luar saja, Indonesia pun. Indonesia artinya petani ya Lokal, keberpihakan ya. kita ya, petani budidaya kedelai atau tanaman pangan di dalamnya kan biasa ada kedelai, Kedelai. ya itu harus benar-benar diperhatikan, Heeh. didukung. Dan ada main apa ya Bu Yo? Apa yang kampanye seperti apa bahwa kedelai lokal itu nggak bagus itu. Padahal enggak. Itu black campaign ya. Black campaign itu membunuh itu. Jadi dibuktikan itu oleh Dibuktikan. Kang Nurkolis. Maka lebih enak. lebih enak. Artinya kalau ada apa ya, kampanye seperti itu bahwa kedelai lokal itu tidak enak, Kang Nurkolis bisa membuktikan bahwa cukup berkualitas, sangat berkualitas, dan utama non GMO kan. Nah, iya kan, tidak itu ya, benar ya. Iya. Kalau yang impor kan GMO. Iya, harus rekayasa. kan itu rekayasa. Iya. Dan ini benihnya kan nggak bisa harus ditanam terus ya kampanyekan Kang ya, karena dia cukup sekali ya, kita tergantung terus nanti. Makanya saya juga demi itu saya bisa beli mahal ke petani dibanding kedelai impor. Ya. Harusnya kan kebaliknya, harusnya lokal karena lebih murah. Tapi karena untuk membangkitkan pertanian saya beli betul. lokal lebih mahal dari impor. Itu salah satu mungkin keberpihakan kita, usaha kita. Nah, bisa juga ini buahnya yang MBG itu melon. Ini. Kalau ini udah masuk ya. Udah masuk duluan, Bu. Oh, udah. Kebetulan SPG di tempat kami ada satu SPG, satu koperasi yang menaungi beberapa SPG, dan itu memang amanah, Bu. Bukan artinya SPG yang lain nggak amanah. SPG itu amanah, dia pakai melon premium kan luar biasa. Iya. Dia memberikan benar-benar yang memberikan yang terbaik. Artinya ketidakberhasilan MBG itu bukan karena programnya ya. Betul, Bu. Tapi karena pelaksananya. Iya. Yang tidak amanah. Iya. Jadi kan, betul. Kang Joko ngomong ini SPG yang ada di koperasi itu yang amanah. Betul. Berarti gitu loh. Jangan disalahin programnya kalau menurut saya. Iya. Salahin aja itu si pelakunya ya. Gimana dulu menyeleksinya, bagaimana dulu memilih, nggak amanah kan berarti. Jadi isu kalau MBG itu ABCD menurut Kang Nurkolis sebagai Kang Joko sebagai pensuplai gimana? Tergantung SPG-nya, ownernya atau yayasan yang memilikinya. Kalau semua kan anggaran sama. Iya. Tapi bagaimana mengelola anggaran itu? Apa cukup dengan yang diporsikan atau ingin lebih? Itu kan sama niatnya juga gitu. Niatnya ya. Mungkin yang utama niatnya. Terus kecukupan
Iya enggak? tidak rakus. Nah itu Tidak ya, maruk. Iya. nggak maruk Nggak ya. maruk. Saya tuh suka sedih ya. Ini pemerintah pasti mikirin rakyatnya, tapi di sisi lain kan kita banyak mendengar Dimanfaatkan. ya bahwa justru yang ketidakberhasilan itu menjadi Iya. viral gitu. Tapi yang seperti ini bahwa petani diuntungkan dengan produknya diterima, dan itu kan Betul. berarti kita sudah menyelamatkan banyak, Ada sirkulasi ada pergerakan. budidayanya itu programnya ya enggak? Sangat berpengaruh buat petani. Iya, Sangat. artinya kan mengalami kemanfaatan dengan program ini. Iya. Saya tanya, Iya. ada? Secara kuantitas yang volume yang kita buat dengan adanya SPPG yang menerima ini kita naik. Otomatis dengan kenaikan produksi kita, permintaan kacangnya naik. Petani ya. juga Petani yang membudidayakan itu juga akan semangat untuk terus bertaninya. Dan mereka dapat income tambahan. Ya. Peternak kambing juga dengan permintaan saya yang banyak, jadi mereka juga lebih banyak terserap. Iya. Termasuk petani melon ya. Iya. Makanya saya lihat premium. Nah, hitung-hitungannya gimana? Bisa ya kalau tadi niatnya ya. Betul. Iya. Amanah, niat. Betul. Masih masuk. Mereka bilang, saya kan tanya ya. Iya. Dikonversi dengan harga melon yang di pasar induk itu kan jauh, Bu. 3 kali lipatnya, Bu. Ketika saya tanya ke manajemen, masukkan. Masih masuk. Coba kalau semua itu ya. Jadi dengan program MBJ, kalau SPPG-nya mana, semua orang bisa menikmati melon premium. Semua orang bisa menikmati omega. Gitu. Iya. Dan banyak penghidupan yang timbul dari sirkular ekonomi yang terjadi. Iya. Simbiosis kan. Dan banyak yang diberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ya. Terutama para pembudidaya ini ya. Asal mereka bisa jual langsung. Ya sebaiknya gitu ya. Iya. Dan mungkin kalau saya yang kasih masukan ya, saya mudah-mudahan ini bisa ditangkap. Jadi anak itu di sekolah itu mereka masih berpikir enak. Tetapi edukasi gizinya mereka nggak dikasihkannya. Harusnya mungkin kalau saran saya, setiap SPBG punya ahli gizi. Iya, loh. Tugasnya bukan hanya di dapur, tapi mengedukasi juga siswa bahwa makanan itu mengandung kebutuhannya apa untuk mereka. Jadi kadang-kadang sayur nggak suka, tapi kalau dia dikasih dengan dengan menarik. Harus makan sayur tubuh kita. Nah, akhirnya mereka anak-anak itu nggak milih makanan enak saja, tapi milih makanan sehat, sehingga tidak banyak terbuang. Banyak sekarang sayur itu dibuang kan, Bu, sama anak-anak. Karena nggak tahu, nggak suka karena tidak tahu bahwa kita membutuhkan itu kan sayur sebagai vitamin sebagai. Dan mereka ingin campur kan ya, lebih favorit gitu. Padahal yang dikukus misalnya lebih sehat. Akhirnya kalau diedukasi anak-anak bisa menerima. Sehingga tidak semua produk yang bergizi itu mahal kan. Ada komoditas yang tidak familiar, tapi di lidah juga kurang familiar, tapi bergizi gitu kan ya. Itu harus diedukasi. Tugas dari ini ya tentunya saya rasa setiap itu ada ahli gizinya, Pak, diharuskan. Tapi dia harus terjun ke sekolah. Tidak hanya di dapur. Tidak hanya di dapur. Harus tersampaikan. Harus tersampaikan, berarti harus banyak tangan itu. Untuk ke sekolah-sekolah itu ya. Kampanye gizinya di sekolah juga. Edukasi ya. Iya. Supaya anak-anak nggak milih-milih makanan gitu kan. Iya. Seru juga ya. Nah, kan ke depan nih. Masih adakah keinginan ya tahu ini dari sisi teknologinya atau dari sisi hilirisasinya ya, itu ada masih saya masih pengen mencapai apa gitu. Yang pertama mungkin tahu ini produk penetrasi, jadi yang dikembangkan duluan tahu,
kalau goalnya ingin tersebar lah seluruh Indonesia ada tahu Omega dan tersebar pabrik di mana-mana sehingga satu kawasan mempunyai pabrik tersendiri, peternak kambing tersendiri, pembudidaya sapi tersendiri gitu ya. Jadi satu kawasan, satu pabrik Jadi membangun sentra gitu ya. ekosistem. Sentra Iya, kedeliknya itu ya. iya, Terus sentra kambing. iya. Dan itu dari satu kawasan, Satu kawasan di situ ada saja. pabriknya. Ada pabriknya. Sehingga lebih efisien ya. Betul, betul. Karena tersedia di Iya. hamparan satu lokasi ya, Iya. gitu ya. Tidak harus support dari kami kan ya untuk bahan baku. Jadi satu kawasan itu ya buat pabrik. punya bahan baku sendiri gitu ya. Iya. Jadi bisa ditanam di masing-masing situ, kembangan. Mungkin untuk awal-awal kita support. Tapi kesananya jangan tergantung. Iya. Bikinlah komunitas di sana sendiri gitu ya untuk mensupport kebuatan Ini baku. sudah ada nggak? Rencananya kan di Rencana ya, tapi belum ada. Baru Jakarta yang mau untuk pilot project pembukaan pabrik. Yang didukung dengan bahan baku di situ juga. Kalau bahan baku kita masih support dari Sumedang Iya. untuk Kan Jakarta. sebaiknya Sumedang Jakarta kan lumayan. Iya. Sebaiknya kan ada di lokasi itu kan maksudnya. Betul. Kalau ada ya di sini karena akan otomatis dengan jumlah produksi yang banyak membutuhkan bahan baku yang banyak. Kalau di sini ada peternak ya support dari sini. Iya. Yang kedua kita juga akan meriset tempe omeganya. Tinggal launching gitu ya. Iya, sudah di riset. Tapi mudah-mudahan ya. Tapi 2027 nanti. Aduh, lama banget. Jadi harus tersebar dulu gitu ya. Iya. Omega. Kemudian kita minuman coklat susu kambing. Yang berbasis omega gitu ya. Iya. Jadi tapi coklatnya kan kita punya kan? Kita Kan ada kerjasama dengan itu di Sulawesi. petani di Bandung itu ada ada komunitas coklat. Di Pengalengan Kako itu coklat ada ya. Dia udah mengumpulkan dari 4 provinsi, kita akan blend gitu. Karena bagi saya tetap kalau ingin swasembada susu kambing ya mudah dipelihara, tidak banyak kos, dan secara kandungan lebih bagus gitu ya, artinya tidak alergi ya. Terutama betul. Iya kan, alergi itu terhadap bisa yang alergi itu bisa. dengan Dan glubolan itu partikelnya lebih kecil kan dia. Lebih mudah diserap daripada susu. Gitu. Jadi dapat dimenuhi susu itu lewat kambing saja. Lewat kambing. Karena itu bisa terjangkau oleh peternak ya. Jadi kan kalau harus sapi nggak mampu ya. Ya bukan mengecilkan ya, tapi betul Bu. Memang petani kita itu petani kecil. Kalau sudah bicara sapi pastilah yang bermodal gitu. Kalau kambing 2,5 juta sudah punya. Minimal bisa kasih minum anaknya, sisanya kirim ke kita. Iya. Begitu kalau di tahu. Ada nilai tambah dengan ngirim itu kan. Betul. Kan ada tadinya konsumsi bisa dijual kan, masuk pendapatan. Ya semoga doanya lah dari semua. Insya Allah ya ini berkembang ya, tahu omega ini yang memang produk yang menyehatkan. Terutama kan kita sekarang perlu sehat. Betul. Dengan kandungan yang ada di dalam tahu ini ya. Jadi ada protein nabati, protein hewani. Iya. Kalsium gitu. Dan omega 3. Ya. Nah, kalau melon gimana Kang? Kira-kira ininya masih ada impian gitu, cita-cita? Kalau untuk melon? Dulu kan saya pembudidaya ya Bu. Iya. Budidaya, terus seiring waktu banyak kebutuhan market. Sekarang lagi moodnya di budidaya lagi. Terus sempat tinggalin dulu. Jadi gini, nggak bisa sambil budidaya kita fokus di market juga gitu. Iya. Ya kan kita belum punya tim ya, kita masih single fighter aja. Tinggal panen di satu tempat, distribusi ke semarket, ke DC gitu, ke gudang ya. Terus mau produksi malah gagal mendelegasikan orang gitu, hanya sekedar menyuruh tanam ini. Ya, nggak sesuai lah. Berarti saya harus turun lagi nih. Terus sekarang lagi suka produksi lagi, produksi lagi. Nah, dalam pengembangan itu tantangannya itu tadi kah?
tantangan Iya. pengembangan melon Iya, nah antara lain itu tadi ya. Ya, sekarang ada bukan ada kemudahan ya, ada peluang yang sangat besar, Iya. terutama untuk melon-melon yang bisa ditanam di hamparan ya, bukan Mm-mm. serapannya itu banyak. Kembali tadi ke dapur SPPG itu, Iya, iya. kayak di Sumedang itu ada satu koperasi yang eh, mewadahi 10 SPPG, kebutuhannya sampai 1,3 ton per pengiriman. Pengiriman Ya itu dari satu koperasi. Belum lagi saya ada beberapa koperasi ya, ada Iya. 3 koperasi kan banyak. 1,3 ton itu Per sekali pengiriman. per sekali pengiriman untuk kebutuhan seminggu. 10 dapur untuk sekali Ini. konsumsi. Masya Allah, ya, Betul. Ya Allah, itu berarti Itu makanya ini ya, itu peluangnya baru sangat satu terbuka itu kan sekali, ya, gitu. satu dapur kan, Itu satu koperasi. satu koperasi Dia membawahi mewadahi 10 dapur, Gitu. kebutuhannya 1,3 ton per minggu. Per sekali, per bukan sekali saji, minggu ya. bukan. Sekali saja, padahal ini harus disajikan 7 hari ya, Iya, enggak karena kan ada karena dikasihnya tiap hari ya. 5 hari sekarang. Oh, 5 kan hari. buah-buahnya itu ganti-ganti Bu. Dia bosen kan? Gitu. Bosen. Ya, ya, ya. Melon hari ini, misalnya biasa perpindahan tuh hari Jumat mereka meeting untuk satu minggu Untuk depan. apa ya? Senin jeruk, Selasa anggur, Rabu melon, Iya, Rabu iya, ini kita iya, iya, kirim iya. melon gitu. Iya, iya. Itu untuk satu koperasi. Kan ada 3 koperasi yang sudah baru kontrak. Iya. Kebayang Iya. banyaknya gitu. Jadi Iya, saya iya, iya. udah main di situ, jadi saya bukan membina lagi ya, karena memang daerah Indramayu, Cirebon itu kan mereka emang pembudidayanya untuk melon hamparan. Saya kasih support benih, support produksinya walaupun nggak banyak, di akhir perjalanan support kang ya, saya transfer nanti panennya kami ambil. Mulai ke situ itu untuk melon ke hamparan. Nah, sedangkan yang sekarang ditekunin yang premium tetap kan? Masih tetap. Artinya ini untuk mensuplai itu ya, kebutuhan dari yang masih dapur ya, yang kekurangan untuk Jawa Barat juga. Iya, Jawa Barat aja belum bisa ya. Jadi makin banyak petani melon, ketua makin ini ya. Liar. Makin mudah cari barang gitu ya. Iya, tapi kan harus menjaga kualitas, kontinuitas itu. Iya, betul. Iya kan, sebetulnya apa sih aktivitas pertanian itu kan kontinuitas ini yang ya tadi itu coba kalau sekali kirim 1,3 ton. Nah, kalau itu terus yang sana ngambek Indramayu kan pusing juga ya. Kontinuitas itu yang harus dijaga, Kang Joko. Mengantisipasi itu saya tidak apa yang bahasa Sunda itu saklek ya. Saya sanggup nggak gitu ya. Ketika misalnya kekurangan barang, saya beri saya kesempatan, boleh kan saya ambil di pasar induk. Iya. Artinya itu kan pilihan terakhir lah itu ya. Tapi yang utama kan dari para pembudidaya dan memahami hal itu ya Bu, kan keterbatasan budidaya gitu. Akhirnya kan ke induk. Kalau itu kan pasti selalu ada kan, karena kan supportnya dari mana-mana. Itu alternatif lain setelah kami nggak ada panen ya pintar lagi. Iya, jadi tantangannya itu ya. Tapi mudah-mudahan tadi ya para petani binaan lah itu termasuknya itu tetap mendukung dengan bertambahnya lahan luasan untuk melon lebih bagus ya, Kang ya. Kalau ada yang mau mengembangkan pasar masih terbuka, bisa hubungi Kang Joko. Iya. Jadi, nah sekarang karena waktu ya, kasih ini kan langsung bulan. Sekarang closing statement ya. Dari Kang Joko, silakan ke ini merahnya. Sahabat Yampi dimanapun berada. Sesimpel itu untuk membudidaya melon ya, berbudidaya melon. Banyak referensi yang bisa didapat, contoh dari YouTube, Instagram atau obok-obok aja, Facebook ya Bu. Kalau itu memang seperti itu, sesimpel itu ya. Ada sirkulasi input, output, kembali lagi sesimpel kita pelajari, terus konsultasikan, tetap konsultasi, harus ada mentor,
mengenai market, mengenai nanti jual kemana, insya Allah, Insya Allah. komunitas kami bisa membantu. Asosiasi melon Iya. akan memberikan solusi. Ya, kita kan ada 62 plasma yang terakomodir ya. Ketika satu plasma oversupply gitu, kebanyakan kan kita bisa main proyek ya. Iya. Kita dengan berhimpun insya Allah semuanya jadi insya Allah ya. Kang Nurkolis, ya, closing statement untuk sahabat Janti, para pelaku pertanian juga ya, dan anak-anak muda juga harus dibagi ya, ada yang pembudidaya dan yang hilirisasinya juga gitu ya. Terutama kita harus melakukan riset dari produk-produk bahan baku yang ada untuk dijadikan suatu produk yang mempunyai nilai jual tambah. Sehingga itu akan menjadi produk unggulan dan turunan dari satu komoditas menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan di masyarakat, baik di modern market atau terserah marketnya. Tetapi yang saya pesankan bahwa produk berkualitas itu lahir dari riset. Riset itu perlu kesabaran, perlu waktu gitu ya. Tetapi kalau sebuah riset sudah menghasilkan produk, maka akan mudah disebarkan ke seluruh wilayah. Maka saya pesan teman-teman anak muda berkarya, cari inspirasi, cari bahan yang mudah didapat, kembangkan untuk menjadi produk yang unggul. Iya, seperti itu. Iya. Menarik sekali ya. Keren loh Kang Nurkolis, riset itu menjadi kunci kalau kita ingin meningkatkan kualitas dan menambah nilai tambah dari produk dasarnya kan ya. Jadi menurut Kang Nurkolis, riset harus selalu dilakukan untuk mengikuti perkembangan lah ya. Kalau boleh saya notice ya ke pemangku kebijakan. Pelatihan itu jangan hanya digital terus gitu ya. Terus kemasan, tapi bagaimana ada juga pos anggaran, siapa nih anak muda punya ide produk, kemudian punya impact untuk meningkatkan menyerap hasil pertanian, ya dibiayai risetnya gitu ya. Kalau hanya terus digital marketing, kalau yang dijualnya dari luar itu kan. Artinya kita kan sekarang dengan pasar yang tidak terbatas ya. Kompetitor kita banyak loh ya, yang terus mereka melakukan riset inovasi untuk bisa memasarkan di Indonesia ini pasar yang empuk karena penduduknya yang cukup besar. Nah kalau kita sendiri hanya sebagai penonton ya kalah nanti yang masuk itu ya dari luar, terus kita nggak menghargai padahal kita juga mempunyai kualitas yang sama ya, padahal kita punya petani yang cukup banyak dan ya itu tadi lahan kita masih terpenuhi untuk kalau dikatakan bonus demografi juga ya tinggal potensi dan dorongan gitu ya supaya disuntik lah. Ayo berkarya kita siapkan dananya. Setuju saya. Mudah-mudahan ya pemangku kepentingan terutama di dunia pertanian ya, artinya kali ini kita banyak berbicara mengenai pertanian ya, kedelai, horti. Nah tentunya mudah-mudahan Menteri Pertanian, harapannya kan di Menteri Pertanian dulu. Dan nanti kalau sisi hilirisasinya kan bisa perdagangan, koperasi UMKM gitu ya. Justru bahan dasarnya kan dari pertanian ini ya. Mudah-mudahan Pak Menteri Pertanian mendengarkan dan keberpihakan kepada petani. Baik itu petani tanaman pangan, hortikultura ya. Itu baru dua itu, belum petani yang lain. Baik, menarik sekali ini. Terima kasih nih Kang Joko, Kang Nurkolis kehadirannya. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi ya bagi para petani muda. Jangan berhenti untuk berkarya. Jangan berhenti untuk puas dengan satu produk, tapi lakukan selalu kegiatan riset tadi yang disarankan Kang Nurkolis, juga lakukan juga intelijensi
market ya kali ya, sehingga Iya. kita tahu apa sih kebutuhan dari Intelijensi pasar, intelijensi market. Demikian sahabat Yampi, bincang-bincang kita dengan founder dari Tahu Omega dan juga dengan Ketua Asosiasi Melon Premium yang ini memberikan kita pemahaman ya bahwa produk kita pun tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan nutrisi, gizi, dan yang diperlukan oleh generasi penerus. Betul. Demikian, terima kasih dengan catatan RSZ. Saya Rosana Susi mohon undur diri. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita teriakkan yel ya. Jadi yel kita atau tagline kita, bangga menjadi petani. Bangga menjadi petani. Oke, kita sama-sama. 1, 2, 3. Bangga menjadi petani. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.